Oke, sebelum saya mulai webinar malam ini, saya mau menyapa teman-teman dulu yang ada di sini. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Triandina Putri. Teman-teman di sini bisa panggil saya Mbak Dina, Mbak aja ya, Mbak Dina. Nah, di sini saya diberi kepercayaan untuk sedikit membahas tentang family resilience dengan tema menjaga kesolidan keluarga saat pandemi gitu. Karena seperti yang Mas Bayu bilang tadi gitu ya, di tengah-tengah wabah yang tengah melanda kita nih, ternyata wabah ini nih tidak hanya berdampak pada kesehatan kita secara fisik aja, ternyata juga berdampak pada hubungan keluarga gitu, hubungan kita di keluarga, karena terjadi begitu banyak perubahan nih dalam interaksi sosial kita gitu. Bisa next Mas Bayu. Nah, coronavirus ini sebenarnya, atau virus corona ya, kita biasa kenal dengan istilah COVID-19 ini kan mulai muncul nih sekitar bulan November kemarin, dan mulai rame dibicarakan sejak awal 2020 gitu. Terus masuk ke Indonesia nih mulai tahun maksud saya pada bulan sekitar awal Maret gitu. Nah, sejak ditetapkannya COVID-19 ini sebagai sebuah pandemi, ternyata virus ini kemudian berdampak besar terhadap terjadinya perubahan-perubahan dan dialami oleh hampir seluruh penduduk di dunia gitu. Perubahan-perubahan besar itu mencakup banyak hal, mulai dari interaksi sosial yang kita dibatasi gitu, kemudian juga perubahan-perubahan yang awalnya kita nih adalah manusia-manusia aktif gitu yang bisa ke sana dan ke sini dengan bebasnya, sekarang kita ibaratnya kayak dikurung gitu di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana gitu, demi tidak tersebarnya semakin meluasnya virus ini gitu. Kemudian perubahan-perubahan ini ternyata membawa dampak yang cukup besar, seperti yang kita bahas tadi di awal. Dampaknya ada beberapa dampak, next Mas Bayu. Ya, dampak yang terjadi ini, dampak dari perubahan ini mencakup pada beberapa hal gitu. Ada yang terdampak juga dalam hal ekonomi, spiritual, sosial, mental, dan emosional gitu. Kalau kita lihat di dalam faktor ekonomi gitu ya, di faktor ekonomi kita tahu bahwa banyak pendapatan orang yang dikeluhkan berkurang gitu. Para wira swasta harus tutup gitu, banyak warung-warung tutup, kemudian usaha-usaha yang harus dihentikan sebentar, atau karyawan-karyawan yang kemudian harus dirumahkan sejenak gitu. Nah, ini kemudian berpengaruh terhadap faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini kalau ditarik garis ke efeknya ke keluarga juga pasti berefek besar gitu. Karena bapak-bapak yang biasanya bapak-bapak yang biasanya harus membawa upah mereka gitu ya, membawa rezeki mereka pulang ke rumah, ternyata sekarang uang yang harus mereka bawa jauh berkurang gitu. Nah, ini kemudian berdampak pada gimana hubungan mereka dengan istrinya, dengan anak-anaknya gitu. Kemudian dampak yang kedua adalah pada spiritual gitu. Dampak spiritual yang mungkin paling terasa adalah terbatasnya akses untuk kita melakukan praktik-praktik keagamaan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya menyambut bulan Ramadan ya kayak gini kan biasanya ada istilahnya kayak selamatan gitu di tiap-tiap RT RW gitu. Nah, sekarang kan udah nggak ada kayak gitu. Terus habis itu pembatasan praktik ibadah sholat Jumat juga kan itu juga dibatasi. Jadi ini juga berpengaruh terhadap faktor spiritual kita gitu. Kemudian kalau pada faktor sosial, hal-hal yang kemudian berdampak juga kita dibatasi nih interaksi sosialnya dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Dan kalau dibatasi dengan orang-orang di sekitar kita nih kan dengan teman-teman kantor gitu. Dan yang berdampak juga pada faktor sosial ini ternyata kita harus lebih banyak di rumah. Interaksi sosial kita ternyata lebih banyak dengan keluarga, dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa
semakin sering kita berinteraksi dengan keluarga kita, kok malah justru semakin sering terjadi gesekan gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas, kok bisa sih semakin sering terjadi gesekan gitu. Kemudian faktor yang juga terdampak dari adanya perubahan ini adalah faktor mental gitu, kesehatan mental lebih tepatnya. Jadi banyak fenomena-fenomena baru yang terjadi nih, kayak misalnya fenomena panic buying. Nah, itu adalah salah satu fenomena yang merupakan dampak dari adanya perubahan besar gitu. Kalau kita tahu panic buying ini kan adalah fenomena di mana orang kemudian menumpuk atau membeli sebanyak-banyaknya barang yang kadang sebenarnya mereka tuh nggak tahu fungsinya buat apa, atau kadang mereka mengalihfungsikan, misalnya nih jualan masker yang harganya 1.000 jadi dijualnya berkali-kali lipat gitu. Nah, kayak gitu. Itu ada fenomena yang namanya panic buying. Kemudian berdampak juga nih sama faktor emosional kita gitu. Kita makin jadi sering panik, kita makin tingkat kewaspadaan kita tuh makin tinggi gitu. Ada teman di sebelah batuk kayak langsung curiga, oh batuknya batuk kering nggak gitu. Atau kalau enggak ada saudara kita yang tinggal dalam satu rumah kemudian menunjukkan gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19 langsung apa namanya, langsung kayak tertuduh gitu, "Kamu habis dari mana?" Kayak gitu. Jadi memang kemudian muncul kepanikan dan kewaspadaan yang kemudian dirasa berlebihan gitu. Nah, perubahan-perubahan ini juga mengakibatkan banyak terjadinya stres gitu. Kewaspadaan yang tadi kita alami ini kadang berubah jadi stres, kadang berubah jadi cemas yang berlebihan, kadang juga berubah jadi panik. Yang kadang kalau misalnya itu tidak bisa terselesaikan dengan baik, ini bisa mengarah ke penyakit-penyakit fisik tertentu gitu. Kayak misalnya kalau kita sebut tuh psikosomatis sampai misalnya berdegup kencang gitu jantungnya gitu. Terus kayak misalnya mual atau sakit perut, sering ke belakang dan lain sebagainya. Nah, itu juga tanda-tanda dari psikosomatis yang mana ini merupakan salah satu juga dampak dari uh, adanya perubahan atau dampak secara langsung dari adanya virus ini gitu. Nah, kemudian biasanya juga panik-panik dan stres ini juga dikarenakan karena kita sendiri takut sakit. Karena kita lihat berita udah berapa orang nih yang meninggal, udah berapa orang yang positif terjangkit gitu kan. Nah, ini menyebabkan kita kayak takut, "Duh, aku nggak jangan sampai nih aku sakit," gitu. Atau karena ada keluarga kita atau kerabat kita, tetangga kita yang sakit dikarenakan COVID gitu. Itu juga bisa menambah kepanikan dan stres pada diri kita gitu. Kemudian juga apa namanya, takut kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, kayak gitu. Nah, next Mas Bayu. Nah, ketika kita ngomongin stres, sebenarnya pertanyaannya kemudian siapa sih sebenarnya yang mengalami stres gitu? Yang mengalami stres ini siapa sih gitu? Nah, kalau kita bertanya demikian gitu, jawabannya adalah semua orang itu pasti mengalami stres gitu. Terus apakah stres ini kemudian berbahaya gitu? Nah, stres ini pasti ya, stres ini pasti dialami oleh semua orang gitu. Dan ini merupakan reaksi atau respon paling normal dari tubuh kita ketika kita menghadapi suatu perubahan gitu. Cuman akan menjadi sesuatu yang membahayakan, akan menjadi sesuatu yang tidak sehat ketika stres ini tidak tertangani dengan baik. Kita tidak bisa menyelesaikan stres yang kita alami gitu. Nah, karena semua orang mengalami stres, jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir ketika kita cukup merasakan panik gitu ya. Asal ini jangan berlebihan, konteksnya jangan berlebihan gitu. Karena semua orang pasti mengalami stres karena ada perubahan gitu. Itu reaksi normal gitu. Dan kita tidak perlu menghindarkan diri kita dari stres gitu. Dalam artian karena
stres ini adalah sifatnya normal itu tadi gitu. Jadi kita nggak perlu menghindarkan diri dari stres. Kita harus pergi ke daerah yang misalnya bukan red zone gitu. Karena ketika kita semakin menghindar dari stres gitu, ini adalah salah satu bentuk denial dari diri kita gitu. Ini juga nggak baik ketika kita terlalu aku nggak boleh stres, aku nggak boleh stres gitu. Nah itu juga nggak baik gitu. Jadi terima stres itu kita rasakan dan kita cari tahu gimana cara menyelesaikan stres itu. Nanti juga akan kita bahas di pembahasan selanjutnya gitu. Nah next Mas Bayu. Nah tadi saya bilang kenapa sih kita boleh stres gitu? Karena stres sendiri ini pengertiannya adalah persepsi psikologis pada semua kejadian yang sebenarnya bersifat netral dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalnya saya ambil contoh pernikahan gitu ya. Pernikahan itu bisa jadi dianggap sumber stres bagi sebagian orang dan bagi sebagian orang lagi pernikahan ini bisa jadi dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi sebenarnya stres ini adalah persepsi psikologis gitu. Persepsi psikologis dari diri kita. Pernikahan nih apanya ya? Ibaratnya tuh kayak kejadian yang sifatnya normal gitu. Pernikahan ini kejadian yang sifatnya normal. Tapi kita bisa merespon pernikahan ini sebagai sumber stres kita. Ada juga orang yang menganggap ini bukan sumber stres kita gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu ibaratnya sama stres yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan ini gitu. Nah, dan sebenarnya juga stres ini merupakan sinyal buat kita agar kita terhindar dari bahaya gitu. Misal malah justru gitu misalnya kalau kita nggak takut atau nggak stres ketika menghadapi pandemik ini justru yang jadi aneh gitu. Karena ya itu tadi stres ini sebenarnya sinyal biologis, sinyal alami gitu yang emang muncul dari tubuh kita gitu. Jadi nggak perlu dihindari, nggak perlu ditakuti, yang penting kita tahu harus melakukan apa gitu. Dan stres sendiri ini ada dua macam gitu, ada positif stres dan ada toxic stress. Nah untuk positif stres itu stres-stres yang sebenarnya itu tadi seperti saya bilang bisa menjadi sinyal untuk diri kita biar terhindar dari bahaya. Nah yang bahaya lagi kalau kita yang dinamakan ini tadi toxic stress ini gitu. Next Mas Bayu. Karena toxic stress inilah yang kemudian susah sekali dihilangkan atau kemudian muncul terus di diri kita karena kita nggak bisa atau nggak tahu cara menyelesaikannya gimana gitu. Nah, mengalami stres secara terus-menerus ini bisa berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup seseorang selama seumur hidupnya. Terutama jika itu dimulai ketika mereka masih muda gitu. Jadi stres yang disimpan nih ibaratnya awalnya terus dihindari, terus dimasukkan ke dalam alam bawah sadar gitu, terus dimasukkan, disimpan, ditimbun sampai akhirnya dia kayak gunung es bisa meledak kapan aja gitu. Nah, ini salah satu yang disebut dengan toxic stress gitu. Nah, toxic stress ini sebenarnya bisa disembuhkan dengan adanya social support dari lingkungan kita. Nah, tanpa hubungan yang mendukung itu menjadi apa yang oleh para ilmuwan disebut toxic stress gitu. Jadi stres yang menumpuk itu tadi kalau nggak diselesaikan dengan baik, kalau nggak diberi dukungan oleh lingkungan, tidak diberi suntikan support oleh lingkungan, maka ini kemudian menjadi toxic stress itu tadi gitu. Next Mas Bayu. Nah, sebenarnya gimana nih caranya kita menghilangkan toxic stress gitu. Sebenarnya ada dua cara gitu ya, atau ada dua faktor protektif untuk menyelesaikan permasalahan mengenai toxic stress ini gitu. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini terkait dengan faktor yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kita ini sejak lahir sudah diberikan atau dianugerahi sebuah kemampuan gitu ya untuk menghadapi situasi-situasi yang berbahaya atau menimbulkan stres gitu. Nah, internal faktor ini sendiri menjelaskan bahwa gimana sih caranya kita menyelesaikan atau menghilangkan toxic stress ini. Yang pertama caranya adalah terima stres itu sendiri gitu. Jadi ketika kalian merasakan stres,
ada pandemik gitu ya, terkait dengan pandemik ini gitu. Ada pemberitaan nih tentang corona yang udah masuk ke daerah kalian gitu, ke wilayah kalian gitu misalnya. Terima stres itu sendiri sebagai sesuatu yang sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang bahaya datang dalam ke hidup kalian gitu. Terima stresnya. Kemudian kalian bisa rasakan stres itu. Baru yang ketiga kalian tanyakan sama dari diri kalian sendiri, ngomong sama diri kita sendiri, kenapa sih aku bisa stres gitu? Apa penyebabnya aku bisa stres gitu? Nah, ketika kalian sudah tahu penyebabnya, kalian bisa tuh cari jalan keluar gitu. Contohnya nih misalnya kita sedang dirumahkan nih karena adanya wabah ini gitu. Terus kita khawatir soal keuangan kita. Ketika kita stres tentang itu, kita terima dulu stresnya, kita rasakan, dan kita mikir, kita ngomong sama diri kita sendiri, kenapa sih aku sampai stres gini? Oh, ternyata aku stres karena aku mengkhawatirkan keuanganku yang sekarang tidak stabil karena aku sedang dirumahkan menghadapi pandemi ini gitu. Nah, kalian bisa datang ke konsultan karir kalian atau bisa kalian datang ke atasan kalian langsung membicarakan tentang bagaimana status kalian di kantor kalian gitu misalnya. Nah, karena ketakutan-ketakutan ini atau stres-stres yang kalian rasakan ini pasti selalu memiliki jawaban gitu. Masalahnya ada orang yang kemudian berjuang untuk fight mencari jawaban atas masalah yang sedang kita hadapi gitu ya. Ada orang-orang yang berusaha untuk gimana sih aku biar nggak stres menghadapi pandemik ini gitu. Ada juga orang-orang yang lari dari ketakutan sehingga membuat mereka semakin cemas dan takut gitu. Jadi ketika kita menghadapi toxic stress atau stres terkait pandemik ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus fight, kita harus mencari jawaban, kita harus tahu kenapa sih kita kok stres gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa menemukan jawaban dengan hanya berbicara dengan diri kita sendiri, kita bisa meminta bantuan kepada orang lain gitu, misalnya kepada psikolog, kepada konsultan gitu. Nah, itu kita bisa tuh minta bantuan gitu. Ketika self talk tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan kalian gitu. Nah, hal lain yang juga bisa membantu menyelesaikan toxic stress ini adalah eksternal faktor gitu. Nah, ini yang akan banyak kita bahas karena tema hari ini kan kita bahasnya tentang keluarga. Nah, ternyata kesulitan keluarga, ketahanan keluarga, ketangguhan keluarga ini adalah faktor eksternal untuk kita melawan stres gitu, untuk kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Pandemik ini kan adalah salah satu sumber stres atau sesuatu yang kita anggap tidak menyenangkan gitu kan. Nah, ternyata faktor eksternal atau faktor keluarga ini bisa jadi jawaban gitu untuk kita menyelesaikan stres ini gitu. Next, Mas Bayu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips gitu ya, bukan tips sih. Gimana sih orang kemudian bisa membangun resiliensi keluarga, kesulitan keluarga, ada tahapan-tahapannya ketika keluarga itu menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mengandung faktor resiko gitu. Nah, nanti akan dijelaskan nih. Ternyata ada fase-fasenya ketika keluarga menghadapi itu gitu. Next, Mas Bayu. Nah, di sini istilahnya saya istilahkan from surviving to coping to resilience. Nah, stres mungkin terasa berat, tetapi keluarga adalah tempat berbagi beban. Nah, next Mas Bayu. Jadi saya akan menjelaskan, kelihatan nggak sih slide-nya? Jadi saya akan menjelaskan gimana sih fase ketika suatu keluarga itu menghadapi sebuah tantangan baru, sebuah pandemik, suatu faktor resiko gitu. Kalau buku Handbook of Family Resilience bilang tuh ada beberapa faktor resiko gitu yang menyebabkan ketahanan keluarga atau family resilience ini
tidak tercapai gitu. Misalnya ada pengalaman berkabung, ada sanak keluarga yang meninggal ya, pengalaman berkabung. Kemudian ada kita atau salah satu keluarga kita didiagnosa mengalami sakit yang berat gitu. Kemudian ada bencana besar, ada guncangan militer, ada tekanan finansial, dan ada uh, suatu bencana kesehatan yang besar gitu, diistilahkannya begitu. Nah, pandemik ini menjadi salah satu faktor resiko bagaimana kemudian membangun resiliensi itu tidak bisa tercapai begitu. Nah, ketika menghadapi faktor resiko yang demikian, ternyata keluarga itu harus melewati beberapa fase sampai kemudian resiliensi itu bisa tercapai gitu. Ada fase yang pertama. Fase yang pertama ini disebutnya sebagai fase survive. Ya benar ya, survival. Fase pertama survival. Di situ ada dua faktor yang mempengaruhi fase pertama ini. Nah, ketika sebuah keluarga gitu ya menghadapi sebuah pandemik, kita akan masuk pada fase pertama ini. Fase pertama disebutnya fase survive. Nah, banyak keluarga yang menjelaskan bahwa sebelum mereka kemudian beradaptasi atau bisa beradaptasi dengan dengan keadaan atau situasi yang tidak menentu ini, gitu, keadaan yang buruk, mereka harus mencari lebih dulu tentang gimana caranya mereka bertahan hidup, gitu. Dan ini merupakan titik awal ketika mereka menghadapi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, gitu. Nah, yang paling penting pada masa survival ini adalah yang pertama adalah spiritual, gitu. Nah, spiritual ini menurut beberapa ahli dipandang sebagai hubungan eksistensial individu dengan Tuhan gitu. Jadi, ketika kita menghadapi COVID-19 ini gitu dan kita masih berada di tahap pertama ini, hal yang pertama harus kita bangun adalah spiritual kita gitu. Karena ini dipandang sebagai hubungan eksistensial individu dengan Tuhannya gitu. Banyak keluarga yang menganggap bahwa praktik keagamaan adalah bagian penting untuk bertahan hidup selama masa awal krisis ini gitu. Nah, dalam buku ini juga disebutkan bahwa ada sebuah keluarga nih yang pada waktu itu salah satu anak mereka tuh meninggal. Kemudian lingkungan mereka, sosial sistem mereka itu memberikan support dengan kata-kata nggak apa-apa kok, putrimu meninggal begitu. Putrimu sekarang sudah ada di surga begitu. Nah, beberapa minggu setelah kematiannya ternyata keluarga ini menyatakan bahwa mengetahui dia di surga ternyata ini mendatangkan kenyamanan tersendiri buat mereka gitu. Jadi inilah kenapa kemudian spiritual dianggap sebagai sesuatu yang harus ada gitu di fase pertama kita menghadapi menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini konteksnya pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, The Friend juga menyatakan bahwa The Friend ini salah satu tokoh ilmuwan gitu di bidang pernikahan, itu menyatakan bahwa spiritualitas itu diidentifikasi sebagai kekuatan yang sangat penting dan bermanfaat bagi banyak keluarga gitu. Nah, kalau kita lihat juga di lingkungan kita gitu ya, gimana kemudian keluarga bisa dibangun dengan solid, dengan membangun kekuatan keluarga, ketahanan keluarga gitu. Bisa dibangun melalui praktik-praktik ibadah yang dilakukan bersama-sama gitu. Misalnya sholat jamaah bersama, kemudian berdoa bersama gitu, melakukan praktik-praktik ibadah keagamaan yang dilakukan bersama-sama keluarga. Nah, ini ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa ini juga menjadi salah satu faktor kesulitan keluarga atau resiliensi keluarga ini bisa tercapai gitu. Nah, yang kedua selain spiritual adalah dukungan sosial. Nah, dukungan sosialnya di fase ini ada dua. Nah, kalau di fase yang survival ini, itu jenisnya dukungan sosial yang kitanya menerima gitu. Nanti di fase yang terakhir tuh kita dukungan sosialnya, kita yang memberi dukungan sosial gitu. Nah, kalau yang fase pertama ini masih kita yang nerima berbagai macam bentuk dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini bentuknya macam-macam. Ada dukungan emosional, ada dukungan instrumental. Nah, dukungan instrumental ini bentuknya nyata. Biasanya kayak misalnya
kita dapat sumbangan masker gitu. Nah, itu bentuknya dukungan instrumental. Kemudian ada disebutnya juga dukungan informasi. Kalau dukungan informasi ini kayak misalnya salah satu anggota keluarga kita saking peduli dan perhatian dan cintanya sama kita, kemudian memberikan informasi terkait dengan gimana sih cara agar terhindar dari virus corona gitu misalnya. Nah, dukungan sosial, spiritualitas ini menjadi titik awal dan titik paling penting gitu untuk menjaga kesolidan keluarga selama masa-masa awal masa kritis gitu. Nah, masa atau fase yang kedua gitu ya, fase kedua setelah kita bisa melewati fase survival adalah fase adaptasi. Nah, fase adaptasi ini adalah untuk kita mulai kenalan nih sama situasi yang kurang menyenangkan itu tadi gitu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu. Yang pertama adalah inisiatif. Nah, inisiatif ini mengacu pada kesediaan keluarga untuk bertanggung jawab dan menghadapi situasi secara langsung gitu. Misalnya ada saudara kita atau tetangga kita yang kena COVID nih. Nah, inisiatif ini adalah tindakannya itu langsung gitu. Jadi misalnya, ya udah ayo kita beli masker bareng-bareng. Kalau keluar nggak pakai masker gitu. Nah, ini adalah inisiatif dan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh di tahap atau fase kedua ketika kita menghadapi uh, situasi yang kurang menyenangkan gitu. Yang kedua adalah boundary setting. Boundary setting ini adalah pembuatan batas gitu. Nah, misalnya kalau salah satu anggota keluarga nih ternyata masuk status ODP gitu. Nah, kita sebagai orang ODP gitu ya yang sudah berstatus ODP ini harus dengan sadar dan mau gitu untuk melakukan pembatasan-pembatasan, membuat batasan-batasan, memilih batasan-batasan gimana interaksi dengan keluarga agar keluarga saya ini nggak terdampak virusnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kreativitas dan fleksibilitas. Nah, ini mengacu pada kemampuan-kemampuan kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi misalnya kita hidup di tengah kondisi yang tidak menentu gitu ya, kemudian penghasilan juga berkurang gitu, nggak jelas gitu, dirumahkan dan lain sebagainya. Nah, kreativitas di sini ada di fase adaptasi gunanya untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Misalnya nih, terus kita menggunakan kemampuan-kemampuan kita yang lain, misalnya bisa jahit, jadi akhirnya mulai memproduksi masker gitu misalnya, atau karena kita harus stay at home, nggak boleh jajan di luar, akhirnya kita jualan makanan sehat nih gitu. Nah, ini mencari solusi dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kalau masalahnya terkait dengan finansial ya itu tadi gitu, kayak jualan dan lain sebagainya. Itu ada di fase adaptasi gitu. Nah, fase yang selanjutnya untuk menjaga atau meraih kesolidan dan atau meraih resiliensi keluarga gitu, yang ketiga ini adalah fase yang ketiga adalah acceptance, penerimaan gitu. Nah, setelah kita melewati masa bertahan hidup, melewati masa adaptasi, nah lama-kelamaan nih kita akan berada di tahap acceptance gitu. Nah, di sini yang paling penting yang harus ditumbuhkan adalah komitmen. Kemudian insight, komunikasi, dan humor gitu. Kalau komitmen jelas kita harus mendedikasikan dan meloyalitaskan gitu ya diri kita dengan keluarga kita. Tetap menerima, menjaga, dan harus tetap hadir di tengah keluarga yang walaupun mungkin tengah dilanda kekurangan secara finansial gitu, kita harus berkomitmen tetap ada dan hadir di tengah-tengah keluarga kita gitu. Kemudian yang kedua adalah insight atau wawasan. Nah, ini mengacu pada kemampuan keluarga untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang sedang kita hadapi gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang tengah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kita menghadapi pandemik yang tidak tahu gitu ya, kita nggak tahu sampai kapan gitu. Nah, kita cari nih cara gimana sih melakukan pola hidup sehat, gimana sih menjaga personal
higien kita gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi insight di fase yang ketiga ini. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi ini menjadi penting di fase penerimaan karena uh, seperti yang kita tahu, komunikasi ini adalah kunci ibaratnya dalam hubungan dua orang atau lebih gitu, apalagi di hubungan keluarga gitu kan. Nah, komunikasi ini sebenarnya bentuknya ada banyak, ada dua, komunikasi afektif dan komunikasi instrumental. Kalau komunikasi afektif ini lebih ke pengungkapan perasaan cinta, pengungkapan perasaan sayang, pengungkapan perasaan peduli, perhatian gitu. Nah, ini yang digunakan untuk menumbuhkan kekompakan di antara anggota keluarga gitu. Kemudian komunikasi instrumental ini lebih ke penugasan peran dan lain sebagainya gitu. Nah, penugasan peran ini misalnya ayah, ibu, anak ketika sedang berada di rumah, mereka mengkomunikasikan, kita hari ini ngapain ya gitu. Oh, adek hari ini yang bersihin teras ya, mama yang masak, ayah hari ini tugasnya ngepel gitu misalnya. Nah, ini komunikasi yang lebih bersifat instrumental gitu. Nah, ini penting nih untuk menjaga atau menjaga keharmonisan keluarga di tengah-tengah pandemi gitu, biar resiliensi keluarganya itu bisa tercapai gitu. Nah, yang keempat juga yang berpengaruh pada fase penerimaan adalah humor. Nah, humor di sini merupakan kemampuan keluarga untuk apa ya istilahnya tuh bersenang-senang dengan keluarga gitu dalam menghadapi kesulitan gitu. Nah, mirip dengan komunikasi, humor ini juga merupakan sebuah tanda penerimaan dan perda sakit bagi keluarga yang tengah menghadapi situasi yang tidak menyenangkan gitu. Kemudian sampai nih kita ke fase keempat. Ketika sudah ada penerimaan, kita akan tiba di fase yang keempat. Namanya growing stronger gitu. Nah, growing stronger ini diistilahkan sebagai uh, kemajuan gitu dari tiga fase sebelumnya gitu. Nah, pada fase ini ada dua faktor protektif yang mempengaruhi, yakni appraisal dan spirituality. Nah, kalau spirituality tadi udah kita bahas, jadi saya akan lebih banyak bahas di faktor appraisal. Nah, di fase ini nih kita akan membuat makna atau kita akan mengambil hikmah biasanya. Ketika kita sudah menghadapi walaupun belum selesai nih ya pandemiknya, tapi itu kita biasanya akan mengambil hikmah dari yang terjadi pada hari itu gitu. Misalnya wah berkat pandemik ini akhirnya kita bisa sering ketemu ya gitu. Komunikasi-komunikasi yang demikian ini merupakan bentuk dari growing stronger gitu. Nah, kalau fase sebelumnya biasanya merupakan fase-fase identifikasi awal perasaan, kemudian lebih banyak tentang apa namanya ketakutan, kemudian mulai menerima dan lain sebagainya. Nah, fase ini sudah mulai muncul tuh penilaian positif atau mengambil hikmah dari apa yang sedang terjadi hari ini. Nah, hingga seseorang itu bisa sampai di fase yang kelima. Itu namanya fase helping others. Jadi ini bentuknya faktornya sama seperti faktor yang pertama, social support, tapi kalau di social support yang pertama biasanya kita lebih banyak menerima. Nah, kalau yang ini kita udah bisa memberikan dukungan ke orang lain gitu. Nah, ini berarti sudah menjadi tanda bahwa resiliensi keluarga ini sudah tercapai gitu. Jadi kita sudah bisa ngasih support ke orang lain. Nah, kalau kita masih belum bisa nih ngasih support ke orang lain, berarti kita belum sampai ke tahap yang kelima ini gitu. Berarti resiliensinya belum selesai atau belum sampai ke tahap akhir gitu. Oke, next Kak Bayu. Nah, oke, jadi itu sedikit penjelasan saya tentang menjaga kesulitan keluarga, tentang bagaimana cara mencapai resiliensi keluarga, dan mari kita berdiskusi bersama-sama gitu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke Kak Bayu ya. Oke, terima kasih Bu Dina yang udah ngasih penjelasan yang cukup
bikin penasaran juga. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung di chat aja ya. Oke, mungkin dari saya nih, Mbak Din. Kan tadi dijelasin ya tentang kalau saya boleh lihat tadi yang tentang fase-fasenya ini. Em, Gimana apa ya keluarga yang mungkin secara spiritual itu tidak bisa dia kan banyak banget tuh yang mungkin nggak apa ya nggak menganut agama tertentu gitu loh misalnya dia seorang sorry ateis atau mungkin seorang apa ya agnostik kayak gitu itu memungkinkan nggak sih kayak mereka apa ya melewati ini atau ini sebenarnya kalau spiritual itu hanya sekedar saya harus percaya sama sesuatu yang lebih besar atau seperti apa? Ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Kak Bayu Apa? pertanyaannya? Ya? Langsung dijawab aja. Oh iya. Jadi gimana nih dengan orang-orang yang ibaratnya tidak beragama gitu ya Kak Bayu ya? Nah, jadi gini, saya cukup bingung nih menjawabnya. Jadi gini Kak Bayu, sebenarnya kalau kita berbicara tentang spiritualitas itu, kita berbicara hal yang lebih besar daripada religiusitas gitu. Kita harus membedakan dulu nih antara religiusitas dengan spiritualitas gitu. Kalau kita berbicara religiusitas, akan lebih banyak yang dibicarakan itu tentang praktik-praktik keagamaannya gitu ya. Nah, kalau sudah berbicara spiritualitas, kita akan berbicara tentang keyakinan apa? Keyakinan di dalam diri kita gitu. Entah itu kita percaya pada Tuhan atau tidak gitu. Yang kita bicarakan bukan lagi tentang praktik keagamaannya gitu, tapi lebih ke gimana kita uh, keyakinan kita terhadap apa yang kita yakini gitu. Kan kalau orang yang tidak beragama ini belum tentu meyakini Tuhan gitu. Jadi entah mereka meyakini apa, itu yang mereka bangun gitu. Jadi tidak melulu tentang praktik keagamaan yang kemudian sholat berjamaah gitu. Ini hanya salah satu apa contoh gitu ya. Gitu Kak Bayu. Jadi untuk orang-orang yang tidak beragama, mereka akan membangun kepercayaannya dengan apa yang mereka yakini gitu. Gitu sih Kak Bayu. Oke, jadi cukup clear ya dalam membedakan antara religiusitas dan juga spiritualitas Iya. itu sendiri. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta. Gimana cara atau tips komunikasi yang baik dan efektif di tipe keluarga yang cukup saklek, mungkin otoriter mungkin gitu ya maksudnya, nggak bisa dilawan gitu. Efeknya sangat stres dan sering banget menyalahkan diri sendiri. Jadi saya ulangi, gimana sih cara atau tips komunikasi yang baik dan efektif di keluarga yang cukup efeknya kadang sangat stres dan sering banget menyalahkan diri sendiri. Kak Bayu bentar ya di rumah lagi ramai banget. Oh, iya, Aku iya, iya. jawabnya di sini nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi ini mungkinnya maksudnya salah satu peserta ini dari Fatika Dinda Putri ini mungkin orang tuanya ini ya cukup kaku gitu ya dalam memberikan arahan gitu kan. Tipikal orang tua yang apa ya parentingnya itu otoriter gitu, tidak bisa dilawan. Mungkin banyak orang tua yang kayak gitu ya, yang jangan melawan papa atau jangan melawan mama. Itu gimana Mbak Dina? Udah oke? Okay? Ya udah, maaf ya barusan ini mobilnya keluar jadi rame. Nah, ya, jadi pertanyaannya gimana cara atau tips komunikasi yang baik dan efektif di tipe keluarga yang cukup saklek gitu. Efeknya sangat stres dan sering bikin
sering banget bikin menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang komunikasi, komunikasi itu bentuknya ada banyak gitu. Bentuknya tidak hanya kita duduk di ruang keluarga, ngobrol antara ibu dan anak dan ayah juga gitu. Komunikasi yang dimaksud di sini tuh bisa dalam bentuk yang lain gitu. Misalnya komunikasi afektif gitu. Jadi eh, komunikasi afektif ini bentuknya lebih ke kita menunjukkan perasaan cinta, kita menunjukkan kepedulian kita gitu. Kayak misalnya kalau bapaknya bilang nih misalnya ya, karena judulnya keluarganya saklek ya, bilang nih, gak usah percaya corona, percaya Tuhan aja gitu misalnya ya. Nah, kita bisa tuh ngasih ngasih bentuk pemahaman, bentuk kepedulian kita dengan Pak, ini kalau keluar pakai masker gitu. Pak, ini kalau keluar pakai masker. Pak, sholat Jumatnya ditunda dulu ya gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi gitu. Atau kalau enggak kayak iklan Sariwangi gitu ya, itu tuh kayak bener banget gitu. Duduk sambil ngeteh bareng Ngajak ngeteh bareng. sama bapak, sama ibu, kasih penjelasan dengan kalimat-kalimat sederhana yang mereka paham gitu. Nggak, karena kita kan kadang ngomongnya terlalu ilmiah, terlalu tinggi gitu ya. Jadi kadang mereka susah memahami gitu. Jadi jelaskan dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Misalnya, Pak, ini loh tetangga kita udah ada yang kena gitu. Karena kalau orang tua udah kena tuh biasanya jauh lebih berbahaya daripada yang kayak aku gitu. Jadi Bapak kalau keluar pakai masker ya dan lain sebagainya. Nah, dan itu dibicarakan ketika suasana-suasana yang menyenangkan sambil ngeteh gitu kayak iklannya teh Sariwangi gitu. Gitu Mas Bayu. Jadi komunikasinya tidak harus resmi duduk di ruang keluarga tatap muka dan lain sebagainya enggak. Kita harus bisa ngasih komunikasi-komunikasi afektif, menunjukkan perasaan cinta kita, perasaan peduli kita, perhatian kita gitu. Misalnya bapaknya dibikinin jamu gitu kan, dibikinin kunyit jahe dan sereh gitu tiap pagi untuk menjaga imunitas tubuhnya gitu. Nah, itu juga bisa menjadi komunikasi-komunikasi biar kesaklekannya itu semakin berkurang gitu. Tadi kan Kak Dina bilang kalau misalnya itu apa, kita harus menunjukkan afeksi kita ya. Kan kadang kita menunjukkan itu kan kadang orang tua kita itu mungkin nggak nangkep gitu loh. Itu kira-kira gimana biar istilahnya afeksi kita tuh bisa ditangkap sama orang tua. Kan biasanya orang tua yang seperti itu juga apa sih gitu. Ini ya biar eksekusinya tepat sasaran gitu ya. Iya. Nah, jadi ya kayak saya bilang tadi gitu, misalnya kita pengen orang tua kita menjaga imunitas tubuh, tapi di sisi lain orang tua kita nggak percaya nih sama corona, percayanya sama Tuhan gitu misalnya. Ya udah tiap pagi kita buatin jamu, kita nggak usah ngomong apa-apa dulu, misalnya kita takut gitu ya mau ngomong, ya udah tiap pagi dibikinin jamu. Mungkin hari pertama jamunya cuma diliatin aja gitu, buatin lagi di hari kedua, ditaruh di meja di kamar gitu. Nanti hari ketiga mulai dilirik tuh nanti jamunya. Nanti hari keempat pasti mulai diminum gitu. Saya pastikan pasti mulai diminum gitu. Jadi karena ini merupakan salah satu bentuk perhatian kita gitu. Oh ternyata anakku nih pengen aku sehat loh, aku dibikinin jamu gitu misalnya. Gitu Kak Bayu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Jimmy. Terima kasih udah tanya Kak Jim. Ya, ada satu topik yang menurut saya cukup relate dan dengan toxic stress, yakni toxic positivity. Ternyata berpikir positif terusan juga malah bikin rendah diri dan gak bagus secara psikis. Di positif juga ternyata nggak sesederhana itu yang ada di realita. Apalagi kalau positif yang semu, seolah-olah kita mengesampingkan emosi negatif. Nah, pertanyaan dari saya adalah bagaimana kita bisa lebih menyeimbangkan antara emosi negatif dan juga emosi positif biar efek psikosomatis bisa terminimalisir. Jadi bagaimana menyeimbangkan emosi positif dan juga emosi negatif. Iya, tadi sempat kita bahas juga ya tentang toxic stress gitu. Kadang kita tuh terlalu menganggap stres itu
sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Padahal sebenarnya stres ini adalah sinyal dari tubuh kita bahwa ada bahaya nih di dekat kamu gitu, atau kamu sekarang lagi menghadapi sebuah bahaya nih gitu. Nah sebenarnya Mas Jimmy ya bener ya, Mas Jimmy yang bisa dilakukan adalah kita harus kenalan nih sama emosi-emosi yang ada di diri kita. Kenali emosi di dalam diri kita dengan cara gimana? Dengan cara menerima bahwa emosi itu bukan sesuatu yang buruk. Emosi negatif, maksud saya emosi negatif itu bukan sesuatu yang buruk, dan emosi positif tidak selalu merupakan emosi yang paling baik gitu. Jadi semua emosi ini ibaratnya tingkatannya sama gitu. Mau itu marah, mau itu kecewa, mau itu peduli ya, care gitu ya. Mau itu bentuknya emosi positif itu apalagi bahagia, bangga. Nah, itu kan salah satu jenis emosi positif. Nah, kita harus memposisikan emosi positif dan emosi negatif itu di posisi yang setara gitu. Emosi negatif itu akan muncul memang harus muncul ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dan emosi positif harus muncul ketika kita menghadapi situasi yang menyenangkan gitu. Jangan dibalik gitu. Kadang kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, misalnya apa nih Kak Bayu, situasi yang tidak menyenangkan? Ditagih utang. Ditagih utang gitu. Itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya udah, kita jangan berpura-pura aku ditagih utang gitu. Nah, itu kita nggak perlu gitu. Jadi ya udah, ditunjukkan kesedihannya tuh nggak apa-apa. Kamu harus mengenali emosinya gitu. Oh, aku ditagih utang. Oh, aku harus sedih gitu. Sebenarnya sih otak kita tuh akan langsung gitu menjawab ketika kita ditagih utang. Yang muncul di otak kita, respon yang normal dan alami muncul, itu pasti langsung perasaan kaget, khawatir, dan langsung mikir nih, aku harus dapat uang dari mana gitu. Itu sebenarnya responnya alami. Cuman seringnya kita tuh ngebuat-buat gitu. Ditagih utang, malah justru update di sosial media lagi makan di kafe yang mahal gitu. Itu kan sudah bertentangan sekali gitu antara kenyataan dan antara realita dan apa yang dia harapkan gitu. Jadi harus kenali dulu, yang pertama memposisikan emosi itu setara. Yang kedua, mengenali emosinya dan mengenali situasinya. Situasi yang sedang saya hadapi ini menyenangkan atau tidak menyenangkan sih gitu. Dan yang ketiga, berikan respon paling alami untuk situasi yang sedang kita hadapi gitu. Kalau misalnya situasinya tidak menyenangkan, ya tunjukkan emosi apa yang seharusnya muncul gitu. Gitu sih Kak Bayu. Dan untuk mengekspresikan emosi kita gitu, itu tidak serta-merta karena dibilangnya harus mengekspresikan emosi kita, misalnya nih di tempat umum gitu misalnya, terus istri kita melakukan kesalahan terus marah-marah di tempat umum, itu juga nggak benar gitu. Itu juga nggak benar karena kita tidak bisa mengekspresikan emosi kita di tempat yang benar gitu. Jadi tetap harus mengekspresikan emosi di tempat dan waktu yang tepat gitu. Gitu Kak Bayu. Oke, bagaimana Kak Jimmy? Mungkin kalau misalnya masih ada yang ditanyakan bisa chat ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kukuh, Mas Kukuh. Halo Kak, terima kasih atas materinya yang sangat super. Mau tanya, bagaimana dengan seseorang yang memiliki kontrol emosi yang rendah atau kurang bisa mengendalikan emosinya? Apakah orang-orang tersebut perlu menyesuaikan dirinya dengan kontrol emosinya, ataukah keluarganya yang harus menyesuaikan diri dengan orang tersebut? Monggo. Bentar ya Kak, saya baca dulu Ya udah pertanyaannya. saya baca. Gimana? Intinya kalau misalnya ada orang kurang kontrol emosi atau manajemen emosinya itu kurang baik, apakah keluarga harus menyesuaikan dengan orang tersebut atau sebaliknya orang tersebut harus menyesuaikan dengan keluarga? Kalau menurut saya pribadi ya Kak ya, sejauh pemahaman dan sejauh apa pengetahuan saya gitu ya, uh, ketika kita berbicara tentang kontrol emosi, kita tidak bisa mengontrol lingkungan kita gitu. Yang bisa mengontrol emosi kita ya diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya konteksnya adalah orang-orang yang
memiliki kontrol emosi rendah atau kurang bisa mengendalikan emosinya, siapa yang bisa mengendalikan emosinya? Ya dirinya sendiri gitu. Karena lingkungan, kalau misalnya kita nih lagi di tempat umum, terus kita lagi ada konflik dengan pasangan kita gitu misalnya. Kemudian kita berantem di tengah-tengah tempat umum itu tadi gitu ya. Lingkungan kita tidak akan memberikan kontrol apapun terhadap apa yang kita lakukan gitu. Yang bisa mengontrol keadaan itu adalah kita, yang bisa mengontrol kapan kita berhenti bertengkar dengan pasangan kita, kapan kita berhenti misuh-misuh sama pasangan kita di tempat umum, itu diri kita sendiri gitu. Mungkin orang-orang di sekitar kita cuman bakal ngomong udah berhenti gitu, tapi emosi yang keluar itu kan pasti tetap akan ter terkeluarkan begitu saja gitu, tidak akan memikirkan lingkungan, gimana lingkungan mau ngomong segimanapun ya nggak akan didengarkan gitu, karena pada waktu itu emosi dia yang sedang meronta-ronta untuk minta dikeluarkan gitu. Jadi yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri gitu. Menurut saya lingkungan sama sekali tidak bisa memberikan kontrol apapun terhadap diri kita gitu Kak. Kalau Baik, keadaan yang sadar itu adalah orang lain, bagaimana? gimana Kalau yang sadar itu ternyata keluarganya gitu, itu gimana? yang sadar maksudnya? Misalnya yang sadar, oh ternyata dia nggak bisa kontrol emosinya nih, gitu kan? Kan maksudnya dia tidak tidak apa ya, tidak sadar atau tidak peduli terhadap apa yang orang lain pikirkan, gitu kan? Aku nggak bisa kontrol emosiku, tapi dia nggak sadar kan, kalau misalnya Kak Dina tadi bilang lebih ke diri kita sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nggak sadar dan mungkin orang tua atau mungkin adik-adiknya yang menyadari, oh kamu tuh nggak bisa kontrol emosinya, kayak gitu gimana caranya? Mungkin pendekatannya. Biasanya sih mereka hanya akan sebatas memberikan saran, Mbok ya kamu lebih sabar, atau Mbok ya lebih dikontrol emosinya gitu. Tapi untuk Mboknya itu apa ya? Pakai bahasa Indonesia. oh iya maaf ya Kak Bayu ya. Ya biasanya kalau orang-orang eh di sekitar kita gitu, faktor eksternalnya tuh biasanya hanya sebatas untuk kamu harus bisa lebih sabar ya gitu, kamu harus bisa lebih kontrol emosi ya gitu. Tapi untuk mencapai regulasi emosi yang baik gitu, itu tetap harus diri kita gitu, yang fight, yang harus bekerja lebih keras itu tetap diri kita gitu. Jadi kita harus pertama ya udah kita terima tuh biasanya kan, kalau misalnya ada masukan dari orang lain atau dari orang-orang di luar kita yang ngomong gimana nih kamu kok nggak sabaran gitu, kok emosinya meluap-luap gitu. Nah biasanya kita kan refleksi diri. Nah biasanya di situ mulai tuh regulasi emosinya, dia dia mulai melihat dirinya sendiri gitu, gimana gimana dirinya dan emosinya gitu. Cuman orang lain sama sekali tidak bisa mengontrol atau memperbaiki itu. Yang tetap yang bisa memperbaiki itu ya dirinya sendiri gitu Kak Bayu. Jadi ibaratnya faktor eksternal itu hanya sebagai faktor penunjang saja gitu. Faktor utamanya tetap pada diri sendiri gitu. Ada nggak sih Kak kayak terapinya gitu? Mungkin yang bisa dilakukan untuk mengontrol emosi. Yoga, tiap hari gitu. Terapi terapi ada banyak Kak gitu ya. Maksudnya kalau udah ngomongin terapi nanti ranahnya udah harus ngomong sama psikolog gitu. Tapi sejauh sepemahaman saya ada banyak terapi yang bisa digunakan untuk mengontrol emosi, kayak misalnya terapi-terapi mindfulness gitu. Nah itu bisa sebagai salah satu cara untuk regulasi emosi gitu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Indria Ningsih. Halo Kak, kalau misalnya kita yang merasa menjadi toksik di dalam keluarga, apa yang harus dilakukan? Selalu murung ketika ada di rumah, tapi sulit mengungkapkan kenapa. Sulit mencari jalan keluar, bahkan tidak tahu penyebab mood kalau pas di rumah seperti apa. Jadinya serumah itu terkena dampak dari sifat mudiannya dia. Gitu. Kira-kira kalau misalnya kalau tadi kan ini ya keluarganya ya. Gitu. Kalau misalnya diri sendiri toksik gitu, gimana Kak? Tadi Mudian. sebenarnya sudah sempat dibahas tuh Kak di Ya, slide-nya.
ketika kita menghadapi stres toxic stress gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang pertama adalah kita terima dulu tuh eh, bukan perasaan ya, kita terima dulu tuh stresnya. Terima dulu, pasti kan kita ngerasa kan. Nah, seperti yang dibilang Kak Indri di sini, dia merasa bahwa dia menjadi toksiknya di dalam rumah. Nah, itu kita terima dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah rasakan. Rasakan kenapa, kemudian baru yang ketiga kita tanyakan sama diri kita. Kita coba ngomong sama diri kita. Kenapa sih kok aku tiba-tiba murung gitu? Kenapa sih kok aku sulit uh, sulit sulit kenapa sih kok aku selalu murung gitu. Nah, itu silahkan ditanyakan kepada diri kita sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah tahu penyebabnya, kita bisa konsultasikan, kita bisa cari solusinya gitu. Kalau misalnya self talk itu tidak berhasil atau tidak memberikan jalan keluar, kita cari bantuan sama orang lain gitu. Kita tidak boleh, maksudnya bukan tidak boleh ya, kita jangan hanya terus ngomong sama diri sendiri, aku kenapa ya, tapi jawaban nggak ada jawabannya gitu. Silahkan datang ke psikolog, silahkan datang ke konsultan gitu, bercerita gitu, atau bercerita ke teman terdekat gitu untuk mengungkapkan, meluapkan emosi yang sedang dirasakan gitu. Jadi itu sih 3 tips: terima stresnya, terima perasaannya, rasakan baik-baik. Kemudian yang ketiga, ngomong sama diri sendiri, tanyakan kenapa sih kok aku kayak gini gitu. Kalau misalnya memang tidak menemukan jalan keluar, silahkan menemui pihak ketiga gitu. Bisa psikolog, bisa teman yang dirasa dipercaya untuk menemukan solusinya gitu. Gitu Kak Bayu. Mungkin tambahan dari saya, pertanyaan bukan tambahan ini. Self talk, terkait self talk kan banyak orang yang tadi Kak Dina bilang tidak menemukan jawaban gitu kan. Tapi banyak bias atas permasalahannya dia. Misalnya, kenapa saya suka murung atau kenapa saya kemudian kayak gitu. Jangan-jangan saya ini kena bipolar. Jangan karena saya ini borderline personalities atau yang macam-macam kayak gitu. Itu um, ranah self talk yang benar itu yang seperti apa Kak Dini? Kalau yang tadi itu kan udah masuknya kayak self diagnosis gitu ya Kak Bayu ya. Nah, sebenarnya self talk ini menjadi penting tapi juga bisa menjadi bumerang gitu ya, ibaratnya kalau kita lihat dari pertanyaan Kak Bayu gitu. Nah, self talk yang benar itu adalah ketika kita bisa menyadari, bisa menemukan jawaban, dan apa ya, ketika kita misalnya nih ngomong sama diri sendiri self talk, kemudian uh, kemudian kita merasa jangan-jangan aku bipolar, jangan-jangan aku depresi gitu. Nah, ini udah nggak benar nih. Jadi self talk yang benar itu adalah ketika kita mengalami satu masalah, kita menemukan jawaban atas masalah kita gitu. Kalau misalnya kita tetap kayak tadi nih, aku jangan-jangan bipolar, itu kan bukan jawaban gitu. Itu bukan jawaban atas pertanyaan kita. Justru kita membuat pertanyaan baru. Terus kalau aku bipolar, aku harus gimana gitu. Terus kalau aku misalnya depresi, aku harus gimana gitu. Nah, self talk yang benar adalah ketika kita bertanya ke diri kita sendiri dan kita menemukan jawaban yang tepat gitu. Gitu Kak Bayu. Oke. Mungkin di sesi selanjutnya ya, kita akan bahas mengenai mental health. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Lauzana juga. Kak, bagaimana jika ada gesekan di antara sesama saudara, kakak adik maksudnya? Ketika kita di rumah, kita pastikan memerlukan kegiatan untuk mengisi waktu luang. Kakak dan adik memiliki ketertarikan pada kegiatan yang berbeda. Contoh, kakak suka membaca, adik suka berolahraga. Namun, seiring berjalannya waktu, si adik ini marah dengan si kakak. Entah karena pencapaian atau karena kegiatan adik yang kurang menarik, padahal adik ini juga suka membaca. Padahal bagaimana cara komunikasi yang baik untuk memperbaiki hubungan ini? Kalau tadi
komunikasi dengan orang tua ini sesama apa ya, sibling. Jadi mungkin karena faktor apa itu, mungkin tadi karena bisa ditambahkan, bisa dijawab, sorry. Iya. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan komunikasi dengan siblings ya, dengan saudara gitu. Bentar Kak, saya baca ya. Kakak adik. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin komunikasi gitu ya, kedengeran kan suara saya? Halo? Iya. Sebenarnya ketika kita membahas tentang komunikasi gitu ya, komunikasi itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada banyak ada banyak jenisnya, ada banyak caranya gitu ketika untuk kita berkomunikasi bahkan dengan saudara kita sendiri gitu. Kalau misalnya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, itu menurut beberapa penelitian itu justru jauh lebih sulit gitu daripada ketika kita berbicara dengan uh, orang yang seumuran atau orang yang berada umurnya tuh di bawah kita gitu. Komunikasi yang demikian itu jauh lebih mudah gitu karena kembali lagi komunikasi ini juga berhubungan dengan pola pikir gitu. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang umurnya setara atau di bawah kita, ini menurut beberapa penelitian juga jauh lebih mudah gitu untuk diungkapkan dan untuk diterimanya juga gitu. Jadi hal yang bisa dilakukan ya itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bisa melalui komunikasi afektif, bisa melalui komunikasi instrumental gitu. Kalau misalnya dengan sibling, karena kan siblings nih kadang kadang hubungannya bisa baik bisa enggak gitu ya Kak Bayu. Kalau ini bicara misalnya hubungan siblingsnya tidak baik gitu ya, yang bisa dilakukan adalah dengan uh, komunikasi komunikasi yang apa berdua saja gitu, ditemui uh, ya ya maaf ya Kak Bayu barusan terputus. Ya jadi komunikasi. Oh iya, 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 Toto. jadi komunikasi yang bisa dilakukan, komunikasi afektif ini, karena memang tujuan dari komunikasi afektif ini adalah untuk menumbuhkan kekompakan gitu. Dan menurut beberapa penelitian juga disebutkan bahwa komunikasi afektif ini adalah komunikasi yang paling paling efektif dan efisien untuk hubungan yang kurang baik gitu. Nah ini untuk komunikasi antar siblings yang mungkin hubungan di antara keduanya kurang baik gitu Kak Bayu. Jadi bisa menggunakan komunikasi afektif gitu. Komunikasi afektif itu yang kayak gimana? Yang menunjukkan perasaan cinta, perhatian, kepedulian gitu. Bisa melalui beberapa tindakan gitu Kak Bayu. Jadi tidak melulu dengan duduk berdua, duduk hadap-hadapan gitu enggak. Jadi bisa melalui bisa menunjukkan perasaan-perasaannya. Komunikasinya jadi komunikasi yang lewat bahasa cinta gitu ibaratnya. Gitu Kak Bayu. Dan ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi hubungan yang kurang baik di antara dua siblings itu tadi gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh harus ada satu yang, kalau ibaratnya kata orang itu harus ada yang ngalah gitu ya, harus ada yang apa ya, mau memulai gitu. Iya, komunikasi kan kalau kita definisikan komunikasi ini kan hubungan antara dua orang gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada yang memulai ya tidak akan terjadi komunikasi Kak Bayu gitu. Jadi memang harus salah satu ada yang memulai komunikasinya atau misalnya pihak ketiga gitu. Tapi lagi-lagi menurut saya pihak ketiga itu hanya sebagai faktor pendukung saja gitu. Tetap namanya komunikasi kan hubungan antar dua orang gitu ya. Jadi ya harus dilakukan
salah satu yang memulai terlebih dahulu sehingga komunikasi bisa terjalin gitu. Oke, ini sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari saya nih Kak. Tentang kan sekarang musim pandemi ini juga memberikan efek seperti yang udah dibilang tadi, efek ekonomi, efek kehilangan pekerjaan dan lain-lain kayak gitu kan. Ketika keluarga ini sudah istilahnya terlanjur di dalam lingkupan itu, permasalahan itu gitu kan. Hal pertama kali ya, selain cari kerjaan baru atau faktor-faktor ekonomi yang lain gitu, itu apa sih yang harus diterima dan mungkin secara emosi itu harus dilakukan gitu. Ini terkait dengan masalah ekonomi ya, Pak, ya? Nah, masalah ekonomi atau mungkin um, ternyata ketahuan selingkuh, nggak tahu kan sih maksudnya kayak apa ya, ternyata ada pelakor gitu, banyak nonton drakor gitu. Terus sih kayak gitu. Jadi mungkin permasalahan yang di COVID itu kan udah jelas tuh pandemik kayak gitu. Tapi kok ada masalah lain nih, ekonomi lah, apalah. Itu gimana cara menerima pertama secara emosional? Benar nih, yang berarti yang dibahas yang dari segi ekonomi dulu ya. Siap. Ya. Jadi kan efek dari pandemik ini ada banyak banget tuh. Salah satunya yang kemudian terdampak adalah efek ekonominya gitu. Nah, salah satu yang mungkin bisa menjadi jalan keluar adalah seperti yang kita jelaskan, yang saya jelaskan tadi di fase adaptasi tadi. Di fase kedua itu ada namanya fase faktor protektifnya, ada yang namanya kreativitas dan fleksibilitas gitu. Nah, ketika kita menghadapi situasi ekonomi yang mungkin dianggap sulit, situasi ekonomi yang tidak stabil, nah faktor protektif, kreativitas dan fleksibilitas inilah yang kemudian harus kita keluarkan gitu atau harus kita tingkatkan gitu. Misalnya apa nih? Misalnya kita kemampuan kreativitas ini kan mengacu pada kemampuan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Konteksnya permasalahan ekonomi gitu ya. Nah, ini merupakan caranya gimana gitu. Caranya bisa kita menumbuhkan kreativitas-kreativitas atau inovasi-inovasi yang udah ada di dalam diri kita gitu. Misalnya kita punya hobi jahit, ya kita buat masker, buat dijual lagi gitu. Atau kalau misalnya uh, kita punya kemampuan masak, kita bisa jualan tuh gitu untuk menutupi uh, ketidakstabilan keuangan kita atau ketidakstabilan finansial kita gitu. Gitu Kak Bayu. Halo. Oke, kalau misalnya pada akhirnya berakhir dengan perceraian, untuk resilience-nya masing-masing individu itu kayak gimana? Jadi kalau kita bicara resiliensi ini, sebenarnya resiliensi ini apa? Proses yang amat panjang gitu. Kalau kita bicara tentang resiliensi keluarga aja tuh sampai harus melewati 5 tahap gitu, apalagi resiliensi yang pada masing individu gitu ya, itu ada lagi sendiri tuh nanti pembahasannya beda lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita kemudian sampai pada tahap perceraian gitu ya, ternyata ujung dari masalah yang kita hadapi harus berakhir di perceraian, ya berarti resiliensi keluarga kita dengan kata lain tidak bisa tercapai gitu. Adaptasinya tidak bisa tercapai, penerimaannya tidak bisa tercapai, giving others-nya tidak bisa tercapai gitu. Jadi resiliensi keluarganya tidak bisa tercapai. Lalu bagaimana dengan resiliensi individu gitu? Nanti kita pembahasannya jadi lain lagi gitu. Bisa jadi kalau misalnya kita bahas resiliensi yang lain kan resiliensi ini berbicara tentang ketahanan kita terhadap apa ya situasi yang tidak menyenangkan gitu. Misalnya itu memang adalah jalan terbaiknya gitu bagi individu dirasa menjadi satu-satunya cara, bisa jadi resiliensi akan tercapai dengan baik gitu. Kalau misalnya memang perceraian ini tidak memberikan efek yang positif atau lebih banyak faktor negatifnya yang tercapai, berarti
resiliensi individunya tidak bisa tercapai dengan baik gitu Kak Bayu. Oke. Jadi Um, resiliensi individu dengan resiliensi keluarga nih dua hal yang apa ya berbeda gitu. Cuman mereka ketika kita berbicara tentang resiliensi keluarga ya ada individu-individu di dalamnya, tapi kita nggak bisa mencampur adukan gitu, karena kalau kita ngomongin resiliensi itu tuh kita ngomongin proses gitu, proses yang cukup panjang gitu Kak Bayu. hmm, Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin sebelum kita kebetulan juga ada seorang psikolog ini ya yang di sini juga udah hadir. Saya juga akan ngasih insight baru. Tapi ini anaknya masih nunggu Gojek mau beli makan. Um, Oke, Kak Din, ini mungkin balik lagi ke ini ya, ke emosi tadi tentang apa namanya stres kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengenali kalau stres kita itu sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Maksudnya itu depresi mungkin. Itu tanda tanyanya seperti apa sih? Kalau tanda-tanda stres gitu ini Kak apa namanya ini bukan wilayah saya gitu karena itu nanti akan ada di harus ada apa ya kayak rincinya gitu di Oh DSM ya. 4 gitu stresnya tuh ciri-cirinya kayak gimana gitu. Nah itu jadi itu Oh, wilayahnya lebih ke praktisi ya. Kalau saya kan lebih ke peneliti gitu. Jadi saya tidak punya kapabilitas untuk menjelaskan hal itu gitu Kak Bayu. oke. Halo, Herwinda. Oke, Halo, mungkin ini Kak, soal eksternal. Oke. Halo Mbak Herwinda. ya Mungkin bisa halo. ditampilin Eh, aku lagi nggak siap tampil nih. Suara aja nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa. Oke, ini Mbak Herwinda ini Ya, seorang psikolog yang sudah terverifikasi, jadi bukan kayak Deddy Susanto ya, ini astagfirullah. psikiater asli dan itu. Iya. Oke, mungkin bisa kasih insight Mbak terkait apa tadi pengelolaan emosi juga dan juga mungkin tanda-tanda ketika kita tuh stres kita tuh udah pada ranah atau level yang udah nggak bisa dibilang stres, ini udah mengkhawatirkan itu seperti apa? Iya. Tadi sih sebenarnya mau menambahkan mungkin Dina juga sebenarnya mungkin tahu. Jadi sebenarnya tentang yang pertama tentang komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi itu ada beberapa tipe komunikasi selain yang disebutkan oleh Dina tadi. Bentar ya, ada suara yang masuk. Nah, salah satu teknik komunikasi yang efektif, jadi tipe komunikasi itu ada 3, ada pasif, ada efektif, dan ada agresif. Nah, tipe komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Ya, ini tipe komunikasi yang kita secara jelas dan terang itu menyampaikan maksud dan tujuan kita, sekaligus menyampaikan perasaan yang kita rasakan, tapi juga kita memberikan solusi gitu atas permasalahan yang sedang kita hadapi, atau misalnya bukan cuma permasalahan ya, tapi dalam dalam konteks kehidupan sehari-hari juga gitu. Nah, salah satu tekniknya itu namanya I statement gitu. Jadi I statement itu ada tiga poin utama. Yang pertama adalah kalimat saya merasa. Jadi yang pertama kita ungkapkan dulu, misalnya konteksnya misalnya nih ketika kita udah punya pasangan gitu, suami istri, kita sebagai istri gitu, si suami ini pulang malam gitu tanpa tanpa ada tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa ada apa. Nah, kita kan khawatir tuh posisinya. Tapi ketika suami pulang, kita bisa aja langsung marah-marah gitu bilang ke dia, ngomongnya tuh langsung marah-marah, kamu tuh kemana aja, kamu tuh gitu. Nah, biasanya kan kita fokusnya ke kamu gitu. Nah, kalau tipe komunikasi yang I statement ini lebih fokus ke kita gitu, jadi lebih fokus ke saya, yang apa yang kita rasakan gitu. Nah,
ketika kita sudah mengungkapkan apa yang kita rasakan, selanjutnya dilanjutkan dengan saya merasakan, misalnya nih pas tadi suaminya pulang malam gitu ya, terus kita bilangnya dengan tipe komunikasi yang I statement itu, kita bisa bilang, aku tuh ngerasa khawatir loh kalau kamu pulang malam. Nah, kita sebutkan perilakunya dia yang membuat kita bermasalah. Jadi kita bisa menyampaikan perasaan kita, dia tahu perilaku mana yang bermasalah, dan diakhiri dengan solusi yang kita harapkan. Jadi misalnya, aku tuh khawatir kalau kamu pulang malam tanpa ngabarin. Bu, ya besok lain kali kalau mau pulang malam tuh ngabarin dulu gitu. Jadi ada 3 poin yang tersampaikan gitu. Perasaan kita tersampaikan, perilaku yang tidak kita harapkan juga tersampaikan. Jadi dia tahu perilakunya mana yang bermasalah. Dan yang ketiga adalah dia tahu solusinya atau yang kita harapkan dari perilakunya dia tuh jadi dia juga sadar gitu itu yang apa ya, sejauh ini yang salah satu yang saya pelajari juga gitu itu menambahkan yang tipe komunikasi aja ya Mas Bayu. Iya. Ya. Mungkin pertanyaan saya sekalian yang tadi. Oh ya, jadi kalau stres dan emosi itu sebenarnya salah satu cara kita untuk bisa mengelola emosi adalah mengenali. Yang pertama tuh sebelum menerima ya, jadi saya tambahkan sebelum menerima itu kita mengenali dulu gejalanya atau tanda-tandanya gitu. Emosi itu adalah respon kita dalam situasi sehari-hari gitu. Jadi emosi itu sifatnya tidak menetap. Kalau yang menetap dan dalam jangka waktu yang lama itu namanya mood. Makanya gangguannya adalah gangguan mood disorder gitu. Kalau emosi dia akan berganti, silih berganti gitu. Jadi akan fluktuatif gitu, tergantung dengan situasi yang kita rasakan gitu. Nah, sebelum kita bisa menerima emosi itu, salah satu cara untuk kita bisa menerima adalah mengenali terlebih dahulu nih gejala yang muncul ketika kita merasakan emosi tertentu. Gejalanya dari mana? Jadi emosi itu kan salah satu hal yang sangat berkaitan dengan respon tubuh kita juga gitu. Nah, ketika kita merasakan emosi-emosi tertentu, misalnya marah atau misalnya sedih gitu ya, itu satu-satunya hal dalam diri kita yang kalau kata profesor saya itu yang sangat bodoh itu adalah tubuh kita. Jadi tubuh kita nih dia bekerjanya adalah saat ini gitu. Jadi meskipun kita berada dalam situasi yang misalnya membangkitkan emosi marah gitu ya, tapi kita bilang ke diri kita, aduh aku nggak marah, ngapain kayak gitu aja marah gitu. Tapi misalnya ada gejala yang kita rasakan, misalnya degup jantung kita jadi berdebar kencang, atau misalnya kok ini hawanya nggak panas kok jadi terasa kayak panas dingin ya gitu. Nah, gejala-gejala itulah yang harus kita kenali gitu sebelum kita bisa menerima gitu. Jadi kita salah satu upayanya adalah dengan tidak mengabaikan gejala itu gitu. Semakin kita bisa mengenali gejala yang kita rasakan, yang kita munculkan ketika kita merasakan emosi tertentu, akan semakin mudah kita untuk bisa menerima emosi itu gitu. Nah, setelah kita menerima, itu langkah selanjutnya adalah yang self talk tadi ya. Jadi sebenarnya saya juga mau mengomentari yang tadi self talk itu batasannya. Mas Bayu tadi kan juga menanyakan batasannya sampai sejauh mana gitu, apa istilahnya zona amannya gitu ya. Nah, sebenarnya self talk ini lebih ke tergantung konteksnya gitu. Misalnya ketika konteksnya kita menghadapi emosi tertentu gitu ya misalnya. Nah, self talk itu bisa juga sebagai salah satu langkah kita untuk menerima emosi itu dengan cara memberikan afirmasi atau sugesti ke diri kita. Misalnya nih, pikiran kita mensugesti kita untuk nggak boleh marah, masa kayak gitu aja marah gitu. Tapi sebenarnya kita merasakan gejala marah itu gitu dalam diri kita. Nah, kita bisa melakukan self talk dengan cara, oh iya kamu marah ya saat ini. Oh ya nggak apa-apa, kamu marah tuh nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan marah kok. Ini emosi ini juga wajar untuk
untuk dirasakan gitu. Nggak apa-apa, wajar, normal gitu. Kamu marah bukan berarti kamu bukan berarti kamu nggak dewasa atau apa gitu. Nah, itu adalah salah satu self talk yang akan mendukung langkah kita dalam menerima sehingga nanti kita bisa mengelola emosi kita dengan baik gitu. Jadi lebih ke lebih ke afirmasi dan sugesti ke diri kita gitu, self talk-nya gitu. Bukan 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 untuk bukan untuk mencari-cari kesalahan atau yang mengarah ke diagnosa itu tadi, itu bukan seperti itu gitu. Jadi lebih ke meningkatkan afirmasi kita bahwa oh kita sedang menerima emosi itu, oh ya nggak apa-apa, it's okay, emosi ini akan datang silih berganti sama halnya dengan emosi positif yang akan datang nantinya, emosi negatif ini juga perlu untuk diterima seperti itu. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Herwinda udah memberikan Ya, insight bagi sama-sama. mungkin dari teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @ceria_institute. Nanti teman-teman bisa ngasih mungkin feedback atau rekomendasi materi apapun terkait webinar ini. Bisa teman-teman mungkin ada ide tentang psikologi atau soal social science dan lain-lain, kita akan usahakan untuk provide itu. Oke, mungkin dari Mbak Dina sebelum menutup untuk memberikan refleksi kajian kita pada malam hari ini. Masih di mute, Mbak. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ternyata masih di mute ya. Ya, sebelumnya saya terima kasih atas tambahan dari Mbak Herwinda gitu ya. Mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ini refleksi isinya nggak apa-apa ya Kak Bayu ya, kayak apa sih kata-kata terakhir gitu ya? Apa harus isinya rangkuman gitu? Ya nggak apa-apa, kata-kata penutup gitu aja sih. Iya, kata-kata penutup ya. Ya jadi terkait dengan menjaga atau membangun resiliensi keluarga. Jadi keluarga itu adalah tim gitu ya. Tidak lagi berbicara tentang personal, tidak lagi berbicara tentang aku, kamu, tapi kita adalah tim gitu. Jadi untuk mencapai resiliensi keluarga, untuk membangun resiliensi keluarga, timnya harus kompak, kita harus kerja tim, timnya harus solid, dan jangan aku kamu lagi gitu. Karena sekarang kita, keluarga tuh adalah kita gitu. Sudah bukan lagi aku kamu gitu. Itu aja sih Kak Bayu. Kata-kata terakhir saya, kata-kata penutupnya. Oke, terima kasih Kak Dina udah menyempatkan hadir dan juga teman-teman. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif, dan semoga di era pandemik ini ya kan, walaupun banyak hal negatif terjadi di sekeliling kita gitu kan, semoga kita bisa mengambil hikmah, dan juga mungkin tadi bagaimana kita udah punya strategi nih untuk membangun resiliensi keluarga nantinya setelah pandemik ini. Dan jangan lewatkan minggu depan kita juga masih ada webinar. Temanya apa? Tetap pantau kita di Instagram di ceria_institute. Kita akan berbicara mengenai mental health mungkin, atau berbicara mengenai apapun. Tunggu informasinya lebih lanjut. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Dan saya akhiri webinar pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Thanks Kak.